Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pecinta Sabda Tuhan yang selalu setia menyaksikan channel ini, Renungan Harian Katolik Riak Sabda. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam edisi Kamis 4 Juni 2020. Sabda Tuhan hari ini menyapa kita, mengingatkan kembali akan identitas kita sebagai para murid Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, hal yang menjadi identitas kita, menjadi kekasan kita adalah kasih. Orang Katolik terkenal dengan kasihnya. Maka kalau Anda dan saya tidak mengasihi, menjadi suatu pertanyaan besar. Apakah kita ini sungguh-sungguh murid Yesus? Kita bisa setiap hari datang untuk ikut misa ekaristi di gereja. Kita bisa juga setiap hari berdoa rosario. Kita juga bisa novena dan seterusnya, melakukan berbagai tradisi iman dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih di dalam hati kita, apakah artinya semuanya itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristiani, kasih mempunyai dua sisi, dua arah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada Allah terungkap lewat kasih kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Maka kita menjadi orang Katolik yang tidak hanya rajin untuk berdoa, rajin merayakan ekaristi, tetapi juga menjadi orang-orang Katolik yang rajin mengasihi. Di dalam ekaristi kita menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kita merayakan kurban Kristus di salib. Dan setelah merayakan ekaristi, kita beralih dari kurban di altar menjadi kurban di pasar. Kasih Kristus yang kita terima melalui tubuh dan darahnya lewat ekaristi, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat perjumpaan, lewat sapaan, lewat senyuman, lewat teguran. Maka dalam ajaran iman Kristiani, kita diingatkan akan karya belas kasih jasmani dan juga karya belas kasih rohani. Kita menegur yang berbuat dosa. Kita juga diingatkan untuk mengajar orang yang tidak tahu, bersabar, mudah mengampuni, mendoakan orang yang hidup dan yang mati, dan lain sebagainya. Dan juga belas kasih jasmani, beri makan yang lapar, beri minum yang haus, beri pakaian yang telanjang, beri tumpangan, beri perlindungan, dan seterusnya. Ini contoh, tetapi 7 aksi belas kasih jasmani dan rohani ini tidak membatasi karya belas kasih kita. Bukan berarti bahwa kasih itu terbatas kepada 17 kasih jasmani dan 17 kasih. Tetapi kita ingat dalam kitab suci, 7 menjadi lambang kesempurnaan. Artinya kasih itu tidak terbatas. Kasih itu begitu luas. Maka mari saudara-saudariku, kita tegaskan kembali identitas kita sebagai orang Katolik. Ingat, ketika kita mengatakan saya Katolik, berarti saya adalah pribadi-pribadi yang berbelas kasih. Jadi, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua hal yang berjalan beriringan, bukan terpisah. Mengasihi Allah sendiri, mengasihi manusia sendiri. Tetapi keduanya berbaur, bercampur menjadi satu. Saya mengasihi Allah dan kasih ini terungkap lewat cara hidup saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Atau sebaliknya, dengan mengasihi sesama, saya mengungkapkan kasih saya kepada Allah sendiri. Semoga identitas Anda dan saya sebagai orang-orang Katolik
jadi semakin jelas, yaitu orang Katolik yang berbelas kasih. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.